Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada pertemuan kepala sekolah, anggota PKB, gugus Karangbaru sama berdiri jarak. Kita sudah menyepakati beberapa hal. Yang pertama tentang ujian sekolah. Nanti pengawasnya silang. Jadi kita akan kena di SDIT. Nah, jadi SDIT Batu Rente. Nah, SDI Batu Rente. Terus yang SDI Batu Rente itu ke SD2. SD2. Iya, SD2 ke situ, ke segitiga kita. SD2 yang ke sini. Yang TKA kemarin dong. Kemarin TKA yang apa? Untuk pengawasan. Oh, sekarang SD dibalik katanya. Kesepakatan. Terus selain ujian, tadi kita juga sudah menyepakati tentang pelaksanaan ujian semester atau kenaikan kelas. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu kalender pendidikan. Kita bagi rapot tanggal 27 Juni. Ya. Ya. Makanya kita sepakat nanti biar sama-sama kita ujian kenaikan kelasnya mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Jadi ada waktu 1 bulan untuk Bapak Ibu yang kelas 1 sampai kelas 5 itu buat soal. 8 sampai 13. Ya. Nah, kemudian sekarang kita fokus ke ujian nasional ya. Ya, ujian nasional, ujian sekolah atau asesmen akhir, asesmen sumatif akhir sekolah. Pak, untuk kelas rendah itu berapa dia? Nanti dulu kita bicarakan itu ya. Jadi informasi awal lah dulu nih. Informasi awal bahwa kita ada pelaksanaan ujian ulangan kenaikan kelas itu tanggal 8 sampai 13. Itu aja dulu, nanti kemudian setelah kita selesai ujian sekolah baru kita membahas yang itulah. Kita fokus ke ujian dulu. Artinya sudah Bapak Ibu yang kelas 1 sampai kelas 5 itu siap-siap aja dulu gitu, siap-siap soalnya. Ya mungkin nanti kalau misalnya tidak lengkap dengan kisi-kisi dan sebagainya ya cukup soalnya aja untuk kelas 1. Tapi yang ujian ini diharapkan ya pelengkapnya lengkap jadi dokumen. Sambilan kita sepakati Bapak Ibu. Jadi ini yang harus ada perangkat soalnya sudah ini. Yang kemarin. Ada kisi-kisi, kemudian kartu soal, kunci jawaban, petunjuk penilaian. Nah sekarang teknisnya sebelum Bapak Ibu menyusun ini kisi-kisi dan sebagainya, buat pemetaan dulu, pemetaan CP. Nah CP yang kita pergunakan adalah CP terbaru. CP terbaru itu adalah keputusan Baskap ya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 046 tahun 2025. Ini yang terbaru. Sudah saya kirimkan filenya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cari mata pelajarannya ya. Di fase C kan. Ini kan untuk kelas 6 ya. Fase C, terus di bawah. Nah, ini SD, SMP. Nah ini dia fase A,
Ini misalnya agama nih. Agama fase berarti di sini kelas 5 dan 6. Ini CP-nya yang dipakai. Jadi nanti yang akan diujikan di kelas 6 untuk agama kan misalnya ada 5 CP. Nah, setelah dipetakan kita tahu ada 5 CP. Terus Bapak Ibu petakan ini di masing-masing ini kan soalnya ada 45. 45. Nah, misalnya CP 3.1 berapa soal gitu. Ini berapa soal sehingga nanti bisa merata dia. Bisa proporsional lah. Tidak misalnya ada kadang-kadang kalau kita tidak petakan seperti ini, nanti ada yang kelompatan, ada CP yang tidak diuji, tidak ada soalnya gitu. Nah, untuk membuat kisi-kisi Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu copy paste ini kan sudah ada CP yang ada di keputusan Kepala Baskap ya, nomor 4046 tahun 2025. Dari sini kita copy dia. Nah, formatnya untuk kisi-kisi itu elemen yang harus ada, bagian yang harus ada itu yang pertama ada identitas, ini namanya identitasnya. Kemudian yang kedua ada CP-nya. Atau di sini bisa tujuan pembelajaran. Tapi untuk kita pakai CP sudah ya, untuk ujian ini. Terus ada materi pelajaran. Maksudnya judulnya di sini. Ntar kita. Kemudian ada indikator soal. Indikator soal itu lebih spesifik dia. Indikator soal maksudnya indikator yang nanti akan kita buat jadi soal. Misalnya indikatornya menyebutkan atau membedakan antara haram dan halal, halal dan haram, itu kan indikator. Berarti nanti soalnya akan menjadi jelaskan perbedaan yang kalau dia berbentuk MC misalnya. Dari opsi di bawah ini, dari pilihan di bawah ini, manakah yang termasuk perbedaan antara halal dan haram? Ini contoh gitu. Ntar kita tekan ya. Kemudian ini level kognitifnya Bapak Ibu bisa pakai aja, pakai belum C1, C2 sampai C6. Ini dia. Nah ini. Untuk yang ini kan dia C1 sampai C2 itu pemahaman, C2 C3 untuk aplikasi, C4 sampai C6 itu penalaran. Artinya kalau yang ini C1 C2 itu load ya, terus ini mod, ini hot ya. Kita tulis aja ya. Ini tak penghapus demi. Oci, hapus dari aku. Baca bendahara dari penghapus ya. Punya terlalu hanya hapus segini aja. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya ini. C1 apa namanya Bruno? Pemahaman. Kanca-kanca menyebutkan sih ngono-ngono. Terus C2-nya oh C1 C2 pemahaman ya. Kalau ini C3 C4 aplikasi. Ini penalaran. Nah, ini untuk level kognitif. Nah, bentuk soalnya MC atau IC. Skornya nanti tergantung bisa dilompat sudah, nanti kalau di soalnya baru buatkan skor boleh.
Terus nomor soal di sini, nomor soal bisa saja dia acak di kisi-kisi ini. Maksud kita kadang-kadang di CP1 misalnya CP.3.1 bisa saja kita membuat soal di sini berapa, misalnya 3 misalnya. Nanti nomor soal yang mengandung CP1 ini 3.1 ini bisa saja soal nomor 1, nomor 5, nomor 10 misalnya. Jadi tinggal di sini dia kita taruh. Nah, di sini nomor soalnya berapa? Ini IPAS. Kita sampai di sini ada sedikit gambaran nggak? Nah, jadi kalau ada paham gini kita coba sekarang ya. Ini IPAS misalnya, kita cari yang CP tentang IPAS. Fase C. Kok masih agama nih banyak sekali. Ini 1691 halaman nih, semua jenjang, semua mapel. Jadi harus kita pinter-pinter nyarinya gitu. Ini matematika, bahasa Inggris, bahasa Inggris lanjut. Nah ini nih IPAS-nya. Nah ini CP IPAS. Kita cari yang fase apa kalau 56? Fase C. Nah ini CP-nya fase B, fase ini fase C. Panjang-panjang ya. Kita copy aja dia ini untuk pemahaman misalnya. Saya copy, taruh di ini. Paste di sini. Nah, lanjut. Ini tulak suwi kena ini. Nah. Ya, paste. Ini udah terus bega ke CP na anunya cuma 2 nih kan, 2 CP ada pemahaman sama keterampilan prosesnya, berarti nih kan tambah baris jadi ya. Kalau tambah baris tabel, cari tabel layout, terus insert below, insert 1 artinya tambah 1 baris di bawah gitu kan ini ya. Nah sekarang CP2 berarti ada 2 CP nya ini kan untuk IPAS. Habis. Nah ketemu kita CP2 nih. Maksud kita sekarang CP-nya 2, ada masing-masing kita sebar sekarang yang 45 soal ini, yang CP1 berapa soal kita mau taruh gitu kan. CP2 berapa? Kalau kita mau 50 berarti 20 25 atau 2 ya. Ya 22. Ya. 22 23. Nah, sekarang CP ini misalnya CP1 tentang pemahaman IPAS gitu. Di sini apa materinya di sini? Biasa ini judulnya, maksudnya judul materinya. Kalau kelas 6 ini
Kelas 6 ini kan? Apa kerangka manusia? Organ tubuh manusia gitu kan. Ini kan materinya. Tuh, organ tubuh manusia. Itu aja singkat-singkat. Nah, misalnya berapa soal di sini kita pakai 20 misalnya. Nah, organ tubuh ini sekarang kita buatkan indikator soal. Kita ambil satu contoh misalnya, contoh soal tentang organ tubuh manusia yang levelnya level rendah misalnya. Apa itu? Kan tinggal Organ manusia. Pemahaman kan? misalnya menjelaskan fungsi mata pada manusia. Nah, ini indikator soal sudah menjurus dia gitu kan, lebih spesifik dia. Menjelaskan fungsi mata pada manusia. Artinya dengan melihat indikator soal ini, kita langsung bisa tergambar soal kita tuh apa. Kira-kira soalnya apa ini? Enggak, maksudnya bunyi soal misalnya. Contoh soal yang dengan indikator soal begini. Jelaskan fungsi mata kan Coba jelaskan. Bisa, pokoknya seperti itu. Tergantung nanti dari jenis soalnya, mau soal MC atau isi gitu. Kan beda-beda nanti ya. Kalau EC misalnya di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan fungsi mata adalah ini kan bisa. Nah, kalau dia begini misalnya kita mau pakai level kognitif yang yang rendah. Ini dari satu indikator ini juga bisa terdiri dari lebih dari satu soal. Ya. Contoh satu saja. Contoh satu misalnya yang level kognitif C2 ya. Ya. C2 misalnya. Terus bentuk soalnya MC. Gitu. Oke, kalau MC misalnya kita sepakat skornya 1. Nah, nanti nomor soalnya mungkin bisa belakangan ya kita acak ya. Yang jelas ini dulu. Nah, ini kan sudah jadi kisi-kisinya. Tinggal kita langsung masuk ke kartu soalnya. Ini kartu soalnya begini, isinya nomor soal, indikator soal, sama butir soal. Misalnya indikator soal kita copy dari atas kisi-kisi itu. Nah, ini indikatornya ya. Misalnya ini kita kasih aja nomor soalnya nomor 1 sama nomor 2 misalnya. Ya. Oke, berurutan misalnya. Satu indikator itu atau misalnya kita pakai 3 soal di sini. Sama nomor 45 atau 41. Kan kita mau ada MC ya, ada sama. MC dong ini. Misalnya kita isinya juga. Nah, gitu. Berarti yang isi nanti nomor 41. Nah, jadi kita copy yang ini. Soal nomor 1 ini kita paste di bawah di indikator soal, paste sini. Nah, nomor soal 1. Nah, sekarang contoh soal. Kalau terus untuk menyusun butir soal, misalnya Bapak Ibu pakai AI. Nah, AI-nya itu pakai Gemini misalnya. Atau ChatGPT. Buatkan saya soal MC untuk kelas 6 SD dengan indikator ini misalnya dengan indikator menjelaskan fungsi mata pada manusia. Tambahkan level kognitifnya
Kognitifnya C2 atau memahami. Jumlah pilihan 4. Pilihan jawaban lengkap dengan kunci jawaban. Nah, ini perintahnya. Submit. Nah, langsung kita dibuatkan semendak thread. Ya, tuh. Bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Tinggal kita copy yang ini. Kalau ini soal kayaknya di copy biasa manual aja. Nah, blok, klik kanan, copy, taruh di kartu soal, paste. Nah, tinggal diedit aja. Jadi opsinya tegawe yang tahu sih toh. Nah, kan jadi sudah. Ya. Nomor 1, terus tadi nomor berapa juga yang sama? 2 dan 41. Nomor 2. Nomor 2 ya. Dengan indikator yang sama, level C2. Di sini kan udah ada satu banyak, kita dikasih 10 contoh ini. Tinggal kita pilih, misalnya yang contoh kedua, ini lensa mata memiliki kemampuan. Nah, copy, set. Dengan indikator sama kan ya? Bisa sudah Miepung nih? Langkah-langkahnya? Hah? Iya. Maka pokok-pokoknya tahu Miepung karena dia banyak dapat soal. Nah, nomor 2 gitu. Kan berarti kita udah dapat dengan indikatornya copy biar sama, copy aja ini kan ya. Sama. Iya. Nah, misalnya sekarang yang 3 soal itu. 3 soal sekarang isinya. Berikan contoh soal dengan bentuk esai dari indikator di atas. Langsung kita dikasih. Nah, ini kan jelaskan proses jalannya masuk cahaya ke dalam mata secara berurutan. Ini misalnya kita pilih ini. Misalnya kita ambil soal nomor 3. Tinggal copy aja, taruh di sini. Nanti setelah terakhir kan mau kita berurutan ini.
Udah banyak sampai nomor 40, sekarang 41 misalnya sini. Nah, terus paste aja tuh. Nah, jadi dia ini dulu penang-penang kan. Ya. Apanya? Prom. Prom perintahnya. Jadi ada kisi-kisi. Kemudian udah ya? CP itu aja kita ambil di sana. Ya, CP ambil dari apa keputusan kepala Baskap itu. Filenya sudah ada, saya kirim. Ini kisi-kisi. Kemudian kartu soal. Terus sudah kartu soalnya. Tinggal kunci jawabannya. Jadi kunci jawaban nanti ada, karena jenis soalnya ada 2, ada pilihan ganda dan isi, kita buat 2. Misalnya ini 1, 2, 3 sampai 40 nanti kan. 40. Jadi misalnya soalnya nomor 1 jawabannya apa nih? Mi, nah apa jawabannya? Ayo, jawabannya apa? Retina. Terus lensa mata. Berarti nomor 1A, nomor 2 C kan. Taruh. Nanti kalau mau di sini juga di kan tinggal cari jawabannya ada. Ya, ada dia. Ada kuncinya. Ya, kan kita perintah dia di lengkap dengan Indikator itu harus buat sendiri Pak ya? apa ya? Indikator itu. Coba cari di apa namanya? Ya, cari di Kopi namanya dia. Kopi namanya. Rebut pisang pergi dan macam pulang dia. Kopi Nah, CA ya, C kemudian A, kan ini udah. Artinya kalau udah lengkap begini, nanti misalnya Bapak Ibu yang buat soal tidak sempat atau berhalangan, bisa dipakai di orang lain yang meriksa karena udah ada kuncinya gitu. Itu fungsi kunci. Terus yang kedua ada jawaban isi, kunci jawabannya. Buat aja tabelnya sama skor. Nomor soal, kunci jawaban, skor. Misalnya kan nomor 41. Kunci soalnya lensa, bagaimana bentuk lensa saat kita melihat benda yang letaknya sangat dekat. Ini ada kuncinya misalnya. Ya, maka kita akan mengecil. Dekat, yang jauh dekat, luar. Soal Pupil. oh sudah ada ini saya. Apa sih soal simbe bukan itu? Nomor telu. Oh ini nomor 3. Berarti kunci jawabannya ini nomor 3. Nah ini copy aja, paste di kunci jawaban. Nah tinggal sekarang
dari kunci ini kita tentukan berapa kata kuncinya. Menebal dan menipis. Misalnya ada Cembung. Menambal dan menipis. Ada kunci menambal dan menipis. kemampuan lensa mata misalnya. Menebal menipis. Menebal dan menipis menjauh. Iya, ini kan dua ini aja kan? Iya. Di bawah ini kan penjelasannya. Nah, artinya dua ini yang ada bisa kita tergantung kan ini lumayan sulit gitu. Kasih aja skor yang banyakan, misalnya kemampuan lensa mata kita kasih skor 3 misalnya. Nah, terus yang menebal dan menipis kasih ke skor 3, jadi jumlah skornya 6. Karena masing-masing merah ini di sini kita kasih skor masing-masing 3. Karena soalnya sulit. Nah, kecuali misalnya sebutkan 5 Pancasila misalnya. Kan agak mudah ya. Jadi 1 2 3 4 5 masing-masing sila bisa kita kasih skor 1 gitu. Jadi kalau betul semuanya bisa dapat skor 5 dia. Tapi karena ini sulit, ada kata kunci ada 2, maka masing-masing kata kunci kita berikan skor yang agak banyak. Jadi misalnya 3, ini 3 sama dengan 6. Jadi misalnya nanti anak-anak jawabnya hanya gini aja misalnya. Ini dia dapat skor 3, nilai 3. Jadi dia tidak salah. Nah, kemudian petunjuk penilaiannya di sini berisi keterangan jumlah. Pertama kan ada 2 soal. Jumlah skor untuk soal MC masing-masing 1, sehingga jumlah skor keseluruhan maksimal ya. Maksimal untuk MC sama dengan 40. Terus untuk EC jumlah skor maksimal ada nanti kan banyak ini. Udah sampai 45 ya. 45 sehingga nanti dijumlahkan di sini dia jumlah skor maksimal sama dengan 30 misalnya. Jumlah skor maksimal sama dengan 30. Terus untuk menghitungnya rumus menghitung alur dulu sokan ya. Kita mencari 100% dulu. Ya. Entar lihat ya. Rumus menghitung skor EC. Adalah gitu. Skor perolehan Ntar. dibagi skor maksimal kali 100. Ya. Skor maksimal skor diperoleh ya, skor perolehan dibagi sama dengan skor akhir nih, skor akhir SRSC ya sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal itu. Udah, ini nih rumusnya. Terus berarti
Yang terakhir skor keseluruhan sama dengan skor MC ditambah skor esai. Terus nilai akhir sama dengan skor diperoleh dibagi nah, ini gampang. Kita kursor ni dong, mulai satu. Skor maksimal kali 100%. Ini wah dekatnya. Sabar PW masih ke sekolah. Nilai akhir. Jadi ini nilai akhir sama dengan ya ini skor kali 100. Skor maksimalnya berapa untuk semua soal? 40 tambah 30. Nah, misalnya MC dia dapat betulnya 30 misalnya, kan skornya berarti 30. Terus isinya dia dapat skor 20. Berarti 50 kan? Berarti yang diperoleh 50 skornya. Skor maksimalnya 70 berarti 50 per 70 kali 100. Hitung. Nah. Makanya ini perlu dilengkapi dengan tabel. Ada namanya tabel konversi. Angka melatih si tahu komputer. Jadi caranya gampang nih kan. Ini skor perolehan. Terus nilai. Ya. Ini tabelnya, gampang kita nyari dia terus. Pak Ucing metadana. Paling rendah kan dapat skor 1 ya? Aduh, isi apa Bapak ya Allah? Rendah. Nah, 1. Paling banyak kan 70. Nah. Ini 70. Dunia ke tahine dia. Tahu pula 70. Kita gawe jadi guru. Nah, 70. Bisa kelihatan ya? Nah, 70. Nah, tinggal kita kasih rumusnya di sini. Rumusnya apa tadi? Sama dengan skor yang diperoleh. Skor diperoleh dibagi skor maksimalnya berapa? 70 kan? Nah, kalikan 100. Enter selesai. Mau pakai berapa digit? Misalnya 2 digit, 1,42. Nah, ini tinggal di copy ke bawah. Kendai tanah nilainya gitu. Kan 100 kalau 70. Nah, misalnya dia dapat MC misalnya MC-nya dia betulnya 25 kan ya. EC-nya setelah dikoreksi dia dapat skor berapa?
Pira-pira ada kana sulit-sulit soalnya angkana 15 lah. 15 atau 17 sih sulitannya. 17. Berapa dia dapat ini semuanya? 42. Kan 42 ya. Ya. 42. Tinggal cari 42 di sini. 42. Berarti dia dapat 60. 60 nilainya. Nah. Meter dah helmi. Bang tidak mungkin. Jangan mengulang apa? Ada pilihan rumusnya doang sih. Iya. Ya, ya. Yang perlu juga kalau itu yang kayak Nah, ya. Nah, ini formatnya. Sampai kirimnya ini Bapak dari Aldo Arsanu. Ya. Ya, ini panduan. Jadi yang pertama yang kita buat kisi-kisi Bapak Ibu, isi kisi-kisi ini seperti ini. Nah, dari CP, CP-nya ambil dari keputusan Baskap ini. Nah, CP tinggal di copy. Setelah CP Bapak Ibu copy masuk ke sini, semuanya dulu ya, semua CP itu. Terus tinggal dipetakan, misalnya CP1 mau berapa soal, gitu kan. CP2 berapa soal, sehingga genap nantinya jadi 45 atau 35 untuk yang matematika. Jadi merata dia tidak numpuk soal itu di satu CP gitu. Berarti kalau 3 CP berarti kita bagi 3. Ya, tergantung dari anunya juga, tergantung dari kedalaman materinya. Kadang-kadang satu CP itu materinya sedikit aja, sedangkan CP2 banyak materinya gitu. Jadi mana yang banyak materinya mungkin itu yang lebih banyak soal kita buatin gitu. Kedalaman materi. Ambil mudah aja kita bagi saja. Yuk, terserah itu aja, terserah. Jadi misalnya cara gampang-gampangnya ini misalnya kode-kodenya CP1, CP2, CP3, misalnya ada CP4. Ini jumlah soal. Ini Bapak Ibu oret-oret aja ya. Jumlah soal. Berapa misalnya di sini ada 10, di sini 12, di sini 13. Kan lengkap dia. Nah. Jadi ada panduan Bapak Ibu untuk menyusun soal itu supaya dia merata. Jadi ini namanya pemetaan CP. Jadi tentukan dia semua CP itu masing-masing CP berapa soal. Nah, ini jadi panduan Bapak Ibu. Nah. Terus materi pembelajaran ini Bapak Ibu sudah paham pokoknya ini tahu nih. Artinya kalau CP ini materinya apa saja di sini kan gitu. Nah, misalnya di sini ada di CP1 ada lebih diperjelas lagi kan ada iklim juga di sini kan. Sumber energi katanya juga di sini. Kalau kita baca. Mungkin ada materi tentang sumber energi. Nah, di sini ya. Itu kita taruh di materi pembelajaran. Nah, kemudian kalau udah ketemu di sini tinggal membuat indikator soalnya. Indikator soal itu adalah kata-kata operasional yang langsung spesifik menjurus ke arah soal. Kalau ini kan lebih umum dia di CP ini. Merefleksikan sistem organ tubuh manusia. Nah, di sini indikatornya salah satu organ tubuh manusia mata misalnya. Indikator soalnya kita buat menjelaskan fungsi mata. Nah, terus misalnya di fungsi mata kita mau buat soal satu saja cukup ya. Tinggal ini aja nomor soal gitu. Dihapus 1. Kalau misalnya 3 dibuat ya 3 gitu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu
sebar tentang level kognitifnya. Mungkin ada nanti yang agak hot sedikit, misalnya di level C5 misalnya, buatlah 1-2 soal yang level C5 gitu kan. Ada ke jadi gregetness kedi gitu. Jangan semuanya lot aja. Tapi skornya tetap dia. Tergantung ya skor. Kalau MC kan kita sepakat skornya 1 aja. Kira tergantung levelnya itu. Misalnya Seharusnya lagu saya kira rumit nanti kalau MC nih. betul kan. Misal masing-masing soal dibuatkan levelnya itu beda kesulitan. Ya. Ya. Sepakat aja untuk MC itu ya yang 1 aja skornya. Nah. Berarti sudah paham ini ya itu kisi-kisi. Nah, formatnya nanti saya share di grup. Cuman yang saya jelaskan di sini adalah cara-caranya, cara ngisi format. Ya. Ya, sambil jalan pakai ketuanya. Kalau membuat Kan perintah ya. Sama kalau MC 1 aja semuanya. Ya. Bingung ide pada lamun terbedayang. Bingung nanti kalau dibedakan. Kesulitan ya. Ya, seharusnya beda lagu kesulitan. bisa kan kita pakai menyebutkan di dalam indikator itu Pak. Misalnya Bisa sih. Nanti soalnya berarti sebutkan. Nanti kan soal itu tergantung dari indikator soal. Kalau misalnya di sini indikator soalnya itu menjelaskan, berarti nanti soalnya menjelaskan gitu. Kalau indikator soalnya menyebutkan, berarti sebutkan gitu. Kalau memahami berarti dia bukan indikator soal, masuk ke CP dia kalau memahami karena dia terlalu umum. Gitu. Di sini ada menjelaskan, menyebutkan, membandingkan, itu lebih operasional, itu yang di indikator soal. Ada gambarannya? Ada kedik-kedik lah, insya Allah ada kedik-kedik kakak. Ya. Nah untuk kartu soal, Kita liburan ke bea untuk mami dan biasa. kalau kartu soal, tinggal indikator kan tadi dari kisi-kisi ambil. Indikator soal dari kisi-kisi. Nah baru dibuatkan soalnya. Ya. Ini copy. Jadi kalau misalnya saya yang edit soalnya, Bapak Ibu sudah buat beginian, tinggal saya ambil aja. Ini saya ambil, saya copy. Jadi tidak perlu buat kartu soal, apa namanya, lembar soal. Saya copy kan gini, udah. Tinggal saya kasih nomor. Jadi dah dia soal. Hah? Terus jangan khawatir karena kita kerja sendiri, kita nyetak sendiri pakai printer. Bapak Ibu jangan khawatir memakai gambar. Kalau gambar aja, enggak apa salah. Misalnya Bapak Ibu gambar mata misalnya kan. Cari aja di Google. Gambar irisan mata gitu. Nah, udah ketemu kan? Nah, buka salah satu misalnya yang lebih kita ambil ini aja. untuk mengambilnya Nah, ya betul kena tentu ini. Betul. dia ada sekat ini. Download dan membayar. Nah, makanya kan ini ketemu ya. Ketemu. Kalau misalnya kesulitan bisa apa yang gampang-gampangnya klik kanan ada copy di sini. Copy image. Copy gambar. Copy image. Nah, klik balik ke soalnya. Nah, Klik kanan misalnya Pak, ya. ya klik kanan boleh Ctrl C juga bisa.
Nah, di sini biar dia sesuai formatnya, Bapak Ibu pakai paste spesial. Paste. Di sini ada ya. Paste spesial. Ambil bitmap atau picture gambarnya. Sebab kalau pakai HTML nanti garis-garis link yang muncul. Misalnya picture. Biar tuh dia. Tinggal kecilkan gini-gini aja kan. Paste spesial itu sudah metode spesial. Coba dong coba Bi. Ya, bisa juga pakai screenshot ini kan ya. Screenshot tekan ada tombol PRTSC. PRTSC. PRTSC ini. Ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan atas. Iya. Kelihatan? Masa jangan lupa. Laptop Ini laptopnya. Ada. Ini kan print. Laptop jarak pakai cerubuk jadi. PRTSC. PRTSC. Ya. PRTSC. Print screenshot. Jadi Bapak Ibu tekan print screenshot ya PRTSC, muncullah dia begini. Tinggal kursornya kita pilih dia mana yang kita mau copy. Misalnya ini. Gitu. Klik tahan. Nah, lepas. Tinggal di paste terus. Nah, paste aja di soalnya. Ctrl V atau di sini paste. Paste bisa paste spesial bisa langsung kalau ini. Kalau screenshot itu langsung apa namanya? Dia otomatis gambar bentuk filenya. Kita jalan-jalan jangan dapat film kita. Udah kita ya. PRTSC. PRTSC. 5 jam kemudian sama Bapak. Screenshot itu. Tapi kalau kita growth mindset je senang segitu. Kita baris tadi doang Bapak mulai nomor tahun. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ah? Ya, sambil jalan ya teknisnya. Beketuan no, Pak ngumpeng untuk ngopi ini gini. Jadi udah 9 ya. Ya. Tetapi sampai sini tentang anunya ini tentang kisi-kisi sudah bisa dipahami ya. Formatnya sebentar saya kirim ke grup, tinggal disesuaikan. Misalnya ini kan kurang, misalnya barisnya kurang, misalnya tinggal mau nambah baris gimana? Bisa sih. Kalau mau ngenter, taruh kursornya di akhir, atau pakai tab aja bisa. Nah, terus langsung aja tab lagi bisa muncul. Atau bisa lewat sini layout. Ini insert below. Ya. Kalau misalnya mau tambah kolom, tinggal insert kolom ke samping. Nah, misalnya ini kelebihan kolomnya mau dihapus, tinggal delete saja. Delete. Kalau misalnya mau delete itu satu baris itu delete rows, baris hilang sudah. Ini delete. Layout, delete row. Nah, hilang sih dia. Saya kirim ya. Apa? Format kisi-kisi. Guru kelas 6 latihan jak mati mendadak.
Ini kan kerjaan guru ya. Stres. Nara kedingin dia ya kita nawarkan sebelumnya soal ujian. Bayi nak teruk lah antara ni. Lewat pilihan lupa. Dia teruk dia jadi tekan sebelumnya soal teruk dalam Ya. Tinggal diisi sesuaikan dengan mata pelajaran dan ya. Tinggal diisi. Pada tepung kajiannya soal lo kelas 6. Kamu lihat kami. Oke. Sila. Apa Malik? Cukup? Cukup ya? Ya. Yang jelas ada gambaran. Artinya kok iya. Memang kadang-kadang ini langkahan itu. Soal dulu dibuat baru buat kisi-kisi. urutan dah jadi dulu dengan mungkin sembahyang enggak ya. Duduk dulu. Cuma kita praktik temannya enggak. Udah, anggap teori pes sesuai. Apa kayak ada soal? Kan mak kata kita ya kan. Hasil dari. Aduh, ini keren juga. Kan saya. Iya. Berarti Miepung tambah 3 orang ya. Miepung tambah 3 orang yang nyusun soal nih. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau tanya sebelum kita tutup. Ya. AI Bapak Ibu bisa terserah mana yang biasa pakai. Bisa pakai Gemini, ChatGPT juga bisa. Terus sama aja. Yang memberikan soal ya. Terkadang dia lebih lengkap Ya. ini daripada Di WA juga kan ada AI-nya. Yang bergambar. Ini AI. WA. Sehingga saya di WA ada AI, Meta AI. Nah, coba aja tanya. Kemarin kan saya nanya di AI-nya WA. Adakah cara memindahkan uang 1 miliar dari pikiran langsung ke rekening tabungan ya? Diketawakan sama AI-nya ini. Ya. Oke, kalau tidak ada saya kira kita cukupkan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu meluangkan waktu dalam pertemuan ini. Selanjutnya Bapak Ibu silakan bekerja. Waktu kita kalau ujian praktik hanya 1 minggu waktu buat soal. Kalau ujian tulisnya sambil jalan masih ada waktu 3 minggu sampai pencetakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah hidup pada kenjaku nih. Lelah hidup pada kenjaku.